Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam studi kita tentang kitab-kitab perjanjian baru, kita telah sampai dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. Dalam episode hari ini, kita akan menyoroti ayat yang terkenal. Pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Alkitab, apakah itu firman Tuhan yang diilhamkan? Apakah itu ciptaan dari manusia? Dalam episode hari ini kita akan mencari tahu lebih banyak tentang topik ini. Untuk memulai saya akan menyambut para tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Faiz Fuad dan Saudara Ishak Elia. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan mulai pembelajaran sesaat lagi. Berjumpa kembali para hamba Terima Tuhan. kasih. Dengan rahmat Tuhan kita akan mulai membicarakan ayat 10 sampai 17. Ini adalah bagian kedua dari pasal 3. Saya akan membaca pasal 10 sampai 17, kemudian kembali untuk bertanya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat kepada orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara Faiz ayat 10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku. Merupakan kontras antara Timotius dan mereka yang dibicarakan Paulus sebelumnya yang memiliki penampilan kesalehan. Mohon ceritakan pada kami tentang perbandingan ini. Izinkan saya mengatakan bahwa ungkapan tapi engkau diulang 3 kali dalam surat ini. Sekali dalam ayat 10 dalam pasal yang sedang kita pelajari, sekali di ayat 14 dan sekali lagi di ayat yang kelima dalam pasal 4. Ada satu lagi di pasal 6 ayat 11 dari surat pertama. Orang yang saleh atau pria Allah berbeda dari kerumunan. Dia berbeda dari mereka yang berjalan di jalan lain. Jelas bahwa dia mengatakan demikian karena apa yang telah dibuktikan. Seperti yang dikatakan di ayat 13 bahwa tidak ada harapan untuk memulihkan. Tidak ada harapan untuk memulihkan segala sesuatu di rumah besar. Rumah besar itu tidak bisa dipulihkan. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh orang yang saleh? Maka muncullah kata tetapi engkau. Di ayat 10 berhubungan dengan masa lalu. Di ayat 14 tetapi mengenai engkau berhubungan dengan masa kini. Mengenai engkau di pasal 4 ayat 5 berhubungan dengan masa depan. Tetapi engkau berhubungan dengan masa lalu saat dia mengingatkan dia tentang apa yang terjadi sejak dia datang kepada Tuhan. Percaya pada Yesus Kristus, saya ingatkan engkau Timotius tentang bagaimana engkau berjalan. Engkau mengikuti ajaranku, ajaran anugerah. Engkau mengikuti tingkah lakuku, yaitu perilakuku. Engkau mengikuti tujuan hidupku, maksudku engkau mengenali apa tujuan hidupku. Engkau mengikuti imanku, iman yang penuh kepercayaan dan pengajaran. Engkau mengikuti kesabaranku, kasihku, ketekunanku, penganiayaan,
dan penderitaan yang terjadi padaku di Antioquia, di Iconium, dan di Listra. Ia mengingatkan dia tentang penderitaan yang telah ia alami di Listra misalnya. Mereka melemparinya dengan batu sehingga ia dianggap mati. Kemudian ketika saudara mengelilinginya, ia bangkit dan masuk kembali ke kota. Engkau tahu penganiayaan yang telah aku alami demi Kristus. Tapi itu tidak berarti bahwa aku ditinggalkan untuk iblis dan orang jahat, karena dari mereka semua Tuhan menyelamatkanku. Engkau tahu itu, semua yang ingin hidup yang saleh dalam Kristus Yesus akan dianiaya. Paulus mengingatkan Timotius tentang jalan yang dilaluinya, dan Timotius sendiri berjalan di jalan yang sama sejak ia mengenal Tuhan. Ia memberitahunya terus berjalan di jalan yang sama. Di ayat 4, ia tidak hanya mengingatkan dia tentang masa lalu, tapi tentang kondisi yang telah ia capai. Ia harus melanjutkan jalan yang sama hingga akhir perjalanannya. Saudara Ishak, ayat 12 dan 13 ada kontras lain atau perbandingan antara setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Dan sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Kita perlu memahami kontras ini. Sebenarnya ini adalah perbandingan yang sangat penting. Semua yang ingin hidup dengan saleh dalam Kristus Yesus akan dianiaya. Mereka yang takut akan Tuhan akan dianiaya. Hari ini saya berpikir tentang orang percaya yang sederhana dan tulus, yang ingin hidup dengan saleh. Dia tidak menemukan kemudahan baik dari orang-orang terdekatnya maupun yang jauh. Mereka yang dari luar komunitas pengakuan Kristen tidak pernah suka berhadapan dengan seseorang yang takut akan Tuhan, yang jujur dan yang saleh. Seseorang yang tidak suka mencuri atau berbohong di pekerjaannya, seseorang yang setia dalam perdagangan. Orang seperti itu hampir tidak diterima. Yang lebih buruk adalah bahwa bahkan di dalam komunitas pengakuan Kristen, di antara sesama Kristen, orang seperti itu juga tidak diterima oleh orang-orang yang tidak percaya. Mereka tidak suka kepadanya. Mereka tidak suka pada orang yang lurus, jujur, saleh, dan mengikut Tuhan. Mereka tidak menghargai orang yang suka menghadiri pertemuan gereja, sebuah tragedi yang sangat besar. Keadaan bahkan bisa menjadi lebih buruk semakin seseorang menjadi lebih saleh. Dia mungkin menderita bahkan dari sesama orang percaya kadang-kadang. Orang-orang mungkin menganggap dia fanatik, yang lain menganggap dia permisif. Jadi dia tidak menemukan dorongan yang baik dari manapun, namun dia mengarahkan pandangannya kepada Kristus. Perbandingan yang terdapat di dalam ayat yang ke-13 adalah yang nyata. Kita harus memperhatikan bahwa dia selalu membandingkan antara orang-orang dan pria Allah atau orang-orang dan tetapi engkau. Di sini dia membandingkannya dengan orang-orang jahat dan para penipu. Mereka yang membiarkan hal-hal satanis dalam pekerjaan Tuhan akan terus berjalan dari buruk menjadi lebih buruk, menipu, dan tertipu. Sebenarnya kita telah melihat bahwa Tuhan menetapkan batasan agar mereka tidak bisa maju lebih jauh. Tetapi begitu seseorang terpapar, orang lain muncul di panggung. Yang terakhir bertahan untuk sementara waktu menyesatkan beberapa orang. Lalu yang ketiga muncul di panggung. Secara umum mereka pergi dari yang buruk menjadi lebih buruk. Tidak hanya dalam kuantitas, tetapi juga dalam kualitas. Pengajaran yang menipu. Seperti pasar terbuka dengan diskon besar, itu penuh dengan banyak barang, baik sekarang dan kemudian. Mereka pergi dari buruk menjadi lebih buruk, menipu dan tertipu. Mereka yang menipu orang lain juga tertipu. Mereka terdiri dari banyak jenis, mereka meningkat jumlahnya. Yang benar-benar menyakitkan. Namun itu seharusnya tidak mengejutkan orang percaya yang saleh, yang kembali kepada firman Tuhan. Benar. Kristus adalah satu-satunya orang yang saleh di bumi. Ia diberkatilah namanya dibenci tanpa alasan. Siapapun yang mengikuti Kristus dan ingin hidup dengan saleh harus mengharapkan penganiayaan, penderitaan, dan penolakan. Tidak terkejut menghadapi penolakan. Kita akan rehat sejenak kemudian kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Alasan mengapa orang jahat dibutakan dan oleh karena itu tidak bisa maju untuk menerima kebenaran adalah karena perbuatan dan hawa nafsu mereka yang sangat jahat. Fakta yang menakjubkan adalah bahwa ini dihitung dari orang-orang terpelajar dan intelektual. Mereka bukan orang-orang bodoh atau yang tidak tahu atau mengerti. Orang sederhana biasa memiliki pendapat yang diekspresikan dengan kuat, baik itu benar atau salah. Tetapi mereka sangat terpelajar, seringkali tersesat dalam pemikiran mereka berakhir dengan mempercayai beberapa ajaran yang salah dan sangat sesat, yang benar-benar bertentangan dengan kebenaran. Misalnya, cara ilmu Kristen yang dianggap menguasai mangsa-mangsa di kalangan orang-orang yang sangat terpelajar dan terkaya. Kita tidak bisa dengan cara apapun memisahkan antara itu pekerjaan pribadi atau pekerjaan setan. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembicaraan kita tentang bagian kedua dari pasal 3. Sekarang kita akan menerima pertanyaan hadirin.
Pertanyaan saya adalah tentang kriteria seorang percaya sejati. Bagaimana seorang percaya bisa mengetahui bahwa dia adalah seorang percaya? Karena di bagian pertama pasal ini, Paulus berbicara tentang mereka yang memiliki penampilan kesalehan, tetapi menyangkal kuasanya. Lalu bagaimana seorang percaya yang menerima Kristus tahu bahwa dia sebenarnya memiliki iman yang sejati di dalam hatinya? Dr. Faiz, apakah ada bukti atau tanda-tanda bahwa seseorang telah dilahirkan kembali? Ya, Silakan. saya ingin menjawab pertanyaan ini melalui kesaksian pribadi Paulus. Apakah ada bukti yang solid dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 bahwa Paulus dari Tarsus yang menganiaya, menuduh dan menghujat telah berubah dan menjadi seorang percaya sejati? Bukti-buktinya banyak, bukan karena Paulus mengatakannya, tapi karena mereka benar-benar Mereka muncul terlihat dalam hidupnya. dalam hidupnya. Tuhan berkata kepada Ananias untuk menemui Saulus, tetapi Ananias menolak. Tuhan meyakinkan Ananias bahwa Saulus telah berubah, bukti yang akan engkau lihat sendiri bahwa dia sedang berdoa. Seorang percaya sejati memiliki hubungan dengan Tuhan. Hubungan ini berupa doa. Bukti lain terdapat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 19. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Tentu saja yang dimaksud Paulus adalah makanan secara harafiah. Tapi bagi seorang percaya sejati yang dilahirkan dari Tuhan, dia makan. Apa yang dimakan oleh seorang percaya yang dilahirkan Tuhan? Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Dia mengasihi firman Tuhan. Sebelumnya dia tidak mendekatinya atau bahkan memahaminya. Dulu dia tidak memiliki selera untuk baca firman. Tapi sekarang firman itu manis baginya, dia mengasihinya dan suka membacanya. Dia memberi makan dirinya dengan firman itu dan belajar darinya. Firman itu menjadi penting baginya. Buktinya, pasal 3 di ayat 19. Dan Kisah Para Rasul 9, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsik. Dia mengganti kelompok teman-temannya dengan mereka yang memanggil nama Tuhan dengan hati yang murni. Dia memenuhi ayat yang mengatakan, siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dia Siapa menjadi berteman dengan teman orang bebal para menjadi orang malang. percaya. Dia mengasihi mereka dan bersekutu dengan mereka. Kemudian dia keluar dari rumah Yudas yang terletak di jalan yang disebut lurus di Damaskus. Dia mulai berbicara tentang Yesus orang Nazaret yang dahulu dianiaya, membuktikan bahwa dia adalah anak Allah dan bahwa dia adalah Kristus. Ini adalah dua hal yang berbeda. Anak Allah merujuk pada kemuliaan ketuhanannya. Menjadi Kristus merujuk pada kemuliaan resmi atau jabatan sebagai Mesias. Paulus mulai menerima pengajaran yang benar. Kemudian dia mulai menderita demi Kristus karena mereka ingin membunuhnya. Dia mulai membuka mulutnya, memberitakan, dan menginjil tentang Kristus. Jadi apakah engkau masih ragu bahwa dia telah berubah? Tidak, Dia tentu berubah. dia telah berubah. Jadi bukti-bukti seperti itu muncul dalam diri seseorang yang sebelumnya adalah orang yang tidak percaya, maka dia pasti menjadi seorang yang percaya. Baik. Nah, jika seseorang tidak hanya berdoa tetapi hidupnya terserap dalam doa, dia mencintai kedekatan dengan Tuhan. Dia tidak hanya membaca firman, tetapi itu adalah makanannya sehari-hari. Ya. Dia berpegang pada para murid, dia bersekutu dengan para orang percaya. Ini terlihat dalam hidupnya. Saya ingin mengatakan bahwa karakteristik mereka yang dilahirkan dari Tuhan adalah memisahkan diri dari kejahatan. Dia tidak mencoba menghindari kejahatan karena takut akan skandal atau hukuman. Tidak, dia memang membenci kejahatan. Saya ingin menambahkan satu Silakan. poin lagi untuk pemirsa kita yang mempelajari firman Tuhan dengan hati-hati. Ada sebuah surat kecil yang terdiri dari 5 pasal. Surat pertama dari Yohanes. Ada 8 ciri orang yang dilahirkan dari Tuhan. Jadi baca surat itu dan temukan ciri-ciri tersebut. Saudara Faiz, ayat 14 dan 15 mengatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Mohon komentari 2 ayat ini. Saya suka ungkapan kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepada kamu, ini ada 3 poin. Kita belajar firman Tuhan. Bukan hanya karena kita mendengarnya dari seorang pengajar, tidak peduli seberapa besar karunia atau karisma yang dimilikinya dan menganggap apa yang dia katakan sebagai sesuatu yang sudah pasti dan mempercayainya. Tetapi saya mendengar pengajaran itu, Ya. kemudian saya memeriksa apakah itu sesuai dengan firman Tuhan. Saya mengikuti teladan orang-orang Berea, orang percaya yang lebih mulia daripada mereka yang di Tesalonika. Karena meskipun Paulus adalah orang yang memberitakan kepada mereka, mereka memutuskan untuk menemukan sendiri pengajaran Paulus, yaitu Memeriksa kitab suci. memeriksa kitab suci. Setiap hari untuk melihat apakah hal ini demikian. Mereka menjadi yakin bahwa apa yang mereka pelajari benar-benar adalah firman Tuhan. Tidak hanya itu, ada satu kata penting lagi, yaitu yang telah engkau terima dan engkau yakini. Di sini yang telah engkau terima dan engkau yakini, Paulus tidak hanya berarti dirinya sendiri. Tidak, dalam bahasa Yunani kata tersebut berarti selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Yang dia maksud adalah dirinya sendiri. Banyak sumber lain. Sumber, oke. Mungkin sumber pertama adalah neneknya yang saleh dan ibunya yang baik. Kemudian dia berkenalan dengan Paulus, sang rasul, dan belajar darinya. Selain dari orang-orang saleh dengan siapa dia bersekutu, tim yang biasa melayani bersama Paulus. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Masa kanak-kanak mengacu pada tahap awal masa kanak-kanak.
Beberapa versi menggunakan kata bayi. Bayi merujuk pada 2 tahun pertama kehidupan seorang anak. Tentu tidak aneh bahwa seorang anak dapat mengenal Tuhan pada tahap awal seperti halnya Musa. Dan Samuel yang melayani Tuhan pada usia yang sangat muda. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat padamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Ini memungkinkan engkau untuk mengetahui jalan untuk melarikan diri dan bertahan dari bahaya jalan persis seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia adalah teladan sempurna kita yang dicoba oleh setan tapi dia mengalahkannya. Melalui apa yang tertulis, setan tidak bisa menemukan akses kepadanya sama sekali yang dapat memberi hikmat padamu dan menuntun engkau pada keselamatan. Oleh iman pada Kristus Yesus. Saat ini kita mendengar tentang hal baru, terutama tentang membesarkan anak dari orang-orang yang ahli dalam konseling yang memperkenalkan khusus dan pelatihan tentang ini. Mereka mengklaim bahwa tidak baik untuk mengajarkan anak saat anak itu masih kecil tentang Alkitab dan tentang ajaran Kristen yang Alkitabiah. Menurut mereka, dengan cara ini engkau merusak masa kecilnya. Mereka menyarankan untuk hanya membesarkannya, kemudian dia bisa memilih ketika dewasa. Jangan memaksakan apapun ketika dia masih kecil. Ketika dewasa dan siap untuk memilih, barulah saya bisa menjelaskan kepadanya apa yang terkandung di dalam setiap arah. Jika kita mengikuti cara berpikir seperti itu, maka apa hasilnya? Saya ingin mengingatkan pemirsa saya yang terhormat tentang peran yang harus dimainkan oleh orang yang saleh di rumahnya. Sebelum mengirimkan anak-anaknya ke sekolah minggu di gereja, firman Tuhan mengajarkan pada orang percaya yang saleh dalam Ulangan 6 dan Ulangan 11 bahwa dia memiliki tanggung jawab untuk mengajar anaknya sejak masa kanak-kanak. Dia harus membiarkannya hidup sejak masa bayi dalam suasana tertentu. Dari Alkitab yang menginstruksikan seorang ayah untuk berbicara mengenai firman Tuhan ketika dia tidur, duduk, bangun, dan berjalan di jalan. Engkau harus menceritakan kepada anakmu kisah-kisah dalam Alkitab, bahkan kepada cucumu jika engkau hidup lama. Biarkan anakmu, orang-orang terdekatmu, melihat bahwa hidupmu di rumah dan dimanapun diatur oleh firman Tuhan. Ada ungkapan disebut sebanyak 5 kali. Ketika anak bertanya padamu, bukan berarti jika dia bertanya padamu, kemudian engkau akan menjawabnya, dan jika tidak, maka aku bebas dari tanggung jawab. Ini berarti bahwa engkau terus melakukan hal benar di hadapannya. Tindakan ini akan memicu pertanyaan dalam dirinya ketika anakmu bertanya kepadamu. Itulah saat yang engkau menjawabnya. Jangan menunggu sampai dia besar dan membuat keputusannya sendiri. Aku bertanggung jawab untuk membesarkan anakku dalam takut akan Tuhan dan didikannya. Ketika Eropa berpaling dari teladan nenek dan ibu dari Timotius, sebuah generasi mulai menyuruhkan untuk memberi kesempatan kepada anak-anak sampai mereka besar untuk memutuskan diri mereka sendiri. Dan tidak berbicara dengan mereka tentang Kristus di masa kecil mereka. Maka seluruh Eropa berubah. Tidak ingin mengenal Tuhan, benar-benar menyangkal dan menjauh dari Allah yang hidup. Eropa yang dulu dikenal sebagai jantung dunia Kristen, sekarang tersesat jauh dari Kristus. Ini adalah bahaya. Saya ingin bertanya kepada mereka yang mempromosikan ide semacam itu. Jika saya mengikuti ide Anda, maka saya tidak akan mengizinkan anak saya masuk ke taman kanak-kanak atau sampai dia benar-benar besar. Lalu saya bertanya kepadanya tentang pendapatnya apakah dia ingin mendapatkan pendidikan atau tidak. Apakah engkau ingin belajar hal ini atau tidak? Hal aneh, saudara ayat, adalah bahwa klaim-klaim ini hanya mengenai firman Tuhan. Jadi seorang ayah mengajarkan anaknya apa saja, fisika, kimia, tetapi tidak mengajarkan firman Tuhan. Dia Tentu memaksakan ini adalah segalanya padanya, skema makan dan satanis minumnya dan lain-lain. untuk menghasilkan generasi yang tidak mengenal Tuhan. Tepat sekali. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan hadirin. Saya punya pertanyaan tentang ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Meskipun kita sekarang sedang belajar surat-surat yang ditulis oleh Paulus dan tentang kesaksian pribadinya, bisakah hal ini dianggap dihembuskan oleh Tuhan? Pertanyaan penting tentang ilham firman Tuhan. Beberapa bagian dari kitab suci memuat frasa demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa. Tetapi beberapa bagian lainnya adalah surat dari seseorang kepada orang lain atau kesaksian seperti yang dimiliki Daud. Jadi, apa definisi diilhamkan oleh Tuhan? Selain itu, kitab suci juga mencakup pemikiran pribadi beberapa orang seperti Salomo dalam kitab Kekhotbah. Beberapa dari pemikiran ini adalah salah. Saudara ayat, izinkan saya di awal mengatakan bahwa 2 Timotius 3:16 adalah salah satu ayat yang terkenal dalam Alkitab, persis seperti Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. 1 Timotius 3:16 dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. 2 Timotius 3:16, segala tulisan dalam teks aslinya adalah setiap kitab atau setiap kitab di dalam Alkitab. Kitab yang manakah? Referensi pertama tentang Alkitab sebagai sebuah buku adalah dalam Keluaran pasal yang ke-17. Setelah kemenangan atas Amalek, kemudian Tuhan berkata kepada Musa, tuliskan ini sebagai peringatan dalam sebuah buku yang terdefinisi. Dengan demikian, Alkitab adalah perjalanan yang dimulai dengan Musa dan diakhiri dengan Yohanes. 5 buku oleh masing-masing. Dalam 2 Petrus kita membaca bahwa sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan dari Roh Kudus.
Orang-orang berbicara atas nama Allah. Menulis kitab suci adalah sederhana sebagai berikut. Seseorang memberikan analogi yang indah. Dia berkata bahwa Kristus, Tuhan yang dinyatakan dalam daging. Bagaimanakah dia datang ke bumi? Roh Kudus datang atasmu, Maria yang terberkati. Dan kuasa yang maha tinggi menaunginya. Oleh karena itu anak yang akan dilahirkan disebut suci, anak Allah. Begitulah juga dengan penulis kitab suci. Ketika Roh Kudus memimpin mereka, dia datang atas mereka. Dan kuasa yang maha tinggi menaunginya. Jadi semua yang mereka tulis dinafaskan oleh Allah. Itu adalah nafas Allah. Dengan demikian, firman Tuhan seperti yang digambarkan di dalam Ibrani pasal 4 sebagai hidup dan aktif. Yang berarti ia memiliki nafas, roh Tuhan. Ini adalah apa yang orang-orang Kristen mula-mula setujui sejak awal. Beberapa kondisi yang menandai buku-buku yang dinafaskan oleh Allah yang menjadi kanon. Mereka harus dikenal, bukan anonim. Waktu penulisannya harus diketahui dengan baik, serta penulisnya. Peristiwa sejarahnya juga harus diketahui bersama dengan hubungannya dengan buku-buku Alkitab lainnya. Ia harus konsisten dengan konten umum di dalam Alkitab. Faktanya seluruh Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu, semua kitab suci, setiap buku yang ada di dalam Alkitab, saya bahkan berani mengatakan setiap huruf kitab suci, setiap titik seperti yang diajarkan Kristus, tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi tidak ada satu titik pun dari hukumku yang akan berlalu. Firman Tuhan tetap teguh. Semua kitab suci dinafaskan oleh Tuhan. Apa yang saya inginkan sepenuh hati bukan hanya untuk menjawab pertanyaan, tetapi untuk memberitahu pemirsa saya yang terhormat agar menghargai Alkitab, karena itu adalah nafas Tuhan yang membawa kehidupan. Dan melalui itu engkau dapat meraih kehidupan rohani yang baru. Firman Tuhan diberikan sekitar 14 ciri dalam Alkitab. Di antaranya itu seperti susu, makanan. Sebenarnya fakta bahwa Alkitab diilhamkan oleh Tuhan membutuhkan penjelasan lebih lanjut karena ini adalah topik yang sangat besar. Tapi waktu episode kita sudah habis, jadi kita akan melanjutkan diskusi mudah-mudahan di episode selanjutnya. Kita akan rangkum episode ini bersama hadirin. Apa yang Anda pelajari dari episode hari ini? Meskipun gelombang kejahatan, para pengajar palsu menyebarkan penipuan dan ketidakmurnian, Tuhan berkata kepada kita masing-masing, tetapi engkau adalah orang yang berbeda yang berjalan melawan arus, bukan sebaliknya. Tuhan meminta setiap orang untuk mengikuti Dia. Baik. Saya merasa tanggung jawab yang besar sebagai seorang ibu untuk menaburkan firman Tuhan dalam anak-anak saya saat saya peduli tentang mereka yang bergabung dengan sekolah-sekolah baik serta menerima pendidikan yang baik atas segalanya. Saya harus peduli tentang mereka mengajarkan firman Tuhan dalam ajarannya agar hidup mereka berkembang. Benar. Saya belajar tentang ciri-ciri iman seseorang. Meskipun Paulus sendiri adalah orang jahat, penganiaya, dan penista, setelah dia berubah, Tuhan meminta Ananias untuk pergi dan mengunjunginya. Ananias takut, tetapi Tuhan memberitahunya bahwa Paulus sedang berdoa. Ciri pertama dari iman adalah doa, kemudian juga memberi makanan pada firman Tuhan dan juga persekutuan dengan orang percaya. Ini adalah beberapa ciri yang membedakan seseorang percaya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih. Pemirsa terkasih, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa anak-anak ada dalam pengelolaan kita. Ya, dalam pengelolaan kita. Ketika Tuhan memberi kita anak-anak, Dia mempercayakan mereka kepada pengelolaan kita. Kita bertanggung jawab atas mereka untuk membesarkan mereka dalam takut akan Tuhan dan dalam disiplinnya. Agar kita dapat mengajar mereka dengan baik, menyerahkan obor kepada mereka dari generasi ke generasi. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal Alkitab. Saya ingatkan Anda tentang Ibu Musa yang mengajarkan bayinya semenjak kecil selama tahun-tahun pertamanya ketika dia berusia 1, 2, 3, dan 4. Dia mengajarkan bahwa Tuhannya bukanlah patung yang ada di rumah Firaun, tetapi Tuhan yang hidup, yang sejati. Dia mengajarkan bahwa dia bukan milik Firaun Mesir, tetapi milik Tuhan dan milik umat Tuhan yang tertindas. Ketika dia berpisah dari ibunya, menuju perguruan tinggi terbesar di Mesir, mempelajari semua hikmat orang-orang Mesir, selama bertahun-tahun dia menghabiskan waktu di istana Firaun, tidak menghapus apa yang diajarkan ibunya di tahun-tahun awalnya. Ajarkan anak-anakmu kesalehan. Ajarkan mereka fondasi iman kekristenan.
Ceritakan pada mereka kisah-kisah Alkitab. Ajarkan mereka tentang pribadi Yesus dan tentang keilahiannya. Ajarkan tentang salib. Tanamkan dalam diri mereka apapun yang bisa kamu tanam sebelum sekolah dan teman-teman sebayanya menanamkan kebalikan dari apa yang ingin Anda ajarkan. Manfaatkanlah waktu Anda. Tanamkanlah dalam diri mereka rasa takut akan Tuhan. Ingatlah bahwa dari kecil engkau pun telah mengenal firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk setia dalam pengelolaan kita yang suatu hari harus kita kembalikan kepadanya. Semoga kita menggunakannya dengan hati-hati. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu. وقتي لما تكون صعبة حاجب عن عيني السما والقى نفسي في اضطراب بين حقايق مؤلمة وقتي لما تكون صعبة حاجب عن عيني السما والقى نفسي في اضطراب بين حقايق مؤلمة انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي وتفيد بالسلام انت يا حصن المنيع يا يسوع اقوى بالخوف والظلام انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي وتفيد بالسلام انت يا حصن المنيع يا يسوع اقوى بالخوف والظلام اقوى من الخوف والظلام اقوى من الخوف والظلام. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.